Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pembaharuan pikiran. Sekarang buka di Yesaya 43 mulai ayat yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Bapak Ibu, salah satu cara kita memperbarui pikiran kita adalah melupakan hal yang masa lalu, yang buruk, yang jelek, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang jelek itu nggak perlu diingat-ingat. Kita lihatnya fokusnya ke masa depan. Tetapi setan selalu bawa kita untuk melihat di masa yang lalu. Ketika kita ini fokus kepada masa lalu, kita akan susah sekali berjalan dengan cepat ke arah depan. Bapak Ibu ketika nyetir mobil, atau motor, atau naik sepeda, atau berjalan, ketika banyak noleh ke belakang, perjalanan Ibu akan banyak terganggu ke depannya. Kecepatan Bapak Ibu akan terganggu. Apalagi ketika bawa mobil dengan kecepatan tinggi, banyak noleh ke belakang, ujungnya akan terjadi eksiden, terjadi tabrakan, terjadi hal yang mengerikan. Tapi ketika kita ini fokus ke depan, perjalanan kita akan jauh lebih baik. Sesekali melihat ke belakang, sesekali, tapi tujuannya bukan seperti itu. Makanya spion itu dibikin kecil, tapi kaca depan itu dibikin besar, supaya melihat ke depan. Setan itu maunya neret kita ke belakang. Ketika kita ini bikin kesalahan dan dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Dengan kasih karunia-Nya, Yesus Kristus mengampuni dosa kita, hapus semua kelemahan dan dosa kita. Posisi kita minta ampun di hadapan Tuhan itu kudus, suci, tak bercacat celah. Tetapi setan selalu mendakwa kita, menuduh kita, itu di area jiwa. Selalu diingatkan dengan dosa, diingatkan dengan pelanggaran, bahwa di hadapan Tuhan, sebenarnya ketika kita minta ampun di hadapan Tuhan, kita sudah dikuduskan, disucikan. Tetapi setan selalu mengingatkan dosa di masa lalu. Selalu mendakwa kita, selalu menyeret kita untuk melihat ke belakang. Sehingga perjalanan kita bersama Tuhan itu terjadi gangguan. Kita tidak fokus, kita tidak berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Bisa-bisa kita tidak mengalami sampai ke destinasi yang Tuhan tentukan. Kita harus fokus ke depan. Hidup hari ini fokus untuk hari 1 jam ke depan dan hari esok. 1 jam yang lalu atau seminggu yang lalu sudah tidak berguna lagi. Hidup kita hari ini untuk melihat hal besar di masa yang akan datang. Kita fokus kepada janji Tuhan. Pikiran, perasaan, dan kemauan kita harus takluk, tunduk untuk melihat janji Tuhan. Jangan diingat kelemahanmu lagi. Jangan diingat dosamu lagi. Ketika kita minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni semua dosa dan kelemahan kita. Baru kita fokus berjalan dalam kekekalan. Kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tidak akan diseret jatuh lagi di dalam dosa yang lama yang kita pernah lakukan di masa yang lalu. Kita harus fokus kepada tujuan Tuhan. 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan selalu mau bikin sesuatu yang baru di masa yang akan datang. Yang sekarang sudah tumbuh, belum kamu mengetahuinya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Perhatikan ayat yang ke-21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Tuhan memang izinkan kadang pembentukan itu terjadi. Proses peremukan itu terjadi. Proses pencabutan, pemurnian yang di dalam kita itu diizinkan Tuhan, dan itu tidak enak. Itu diizinkan Tuhan untuk mencabut semua kejahatan, itu untuk mencabut semua hal yang buruk dalam diri kita. Nah, kita harus izinkan kita ngikutin alur Tuhan, supaya kita mengalami pembentukan dan reaksi kita ini benar di hadapan Tuhan. Kalau reaksi kita ini benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda. Karena ayat ini ngomong, umatku yang telah kubentuk bagiku. Ada diizinkan pembentukan, diizinkan pemurnian, diizinkan proses, diizinkan ujian datang dalam kehidupan kita untuk memurnikan yang di dalam kita ini. Ketika Tuhan dapatin kita ini mau dibentuk, diproses, mau menguduskan diri, mau menyucikan diri, mau komitmen hidup bersama Tuhan, Tuhan akan memakai kita untuk memberitakan kemasyhurannya. Kenapa sih kok kita ini diizinkan harus murni?
Diizinkan harus memiliki hati yang kudus, memiliki pikiran yang kudus, memiliki hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Pikiran, kemauan, dan kehendak kita ditaklukkan kepada Kristus. Karena sebenarnya kita sedang dipersiapkan untuk memberitakan kemakmuran buat Tuhan. Supaya nama Tuhan itu ditinggikan, dimuliakan. Dan ketika kita ini dipakai Tuhan, kita nggak bisa tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi setan selalu nyeret kita untuk melihat ke masa yang lalu, melihat pelanggaran kita, betapa dosa yang kita perbuat, betapa kesalahan yang kita buat, betapa hidup kita menyakitkan hati Tuhan, betapa kita bikin pelanggaran-pelanggaran yang melukai hati Tuhan. Setan selalu seret untuk melihat ke masa lalu. Tapi Tuhan bawa kita untuk melihat masa yang akan datang. Lupain, tinggalkan dosa di masa yang lalu. Fokus jalan sama Tuhan. Hari yang lalu bikin kesalahan, bikin pelanggaran, menyakitin hati Tuhan, bikin dosa, mulut kasar, mulut jahat, perbuatan yang gak benar di hadapan Tuhan, tinggalkan dan kita mulai kehidupan yang baru bersama Kristus. Kita mau fokus melihat ke hal-hal yang depan di masa yang akan datang, untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita, bagaimana Tuhan mempersiapkan hal besar. Makanya Yeremia 29 ayat 11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenaimu engkau, yaitu rancangan kehidupan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan itu mempersiapkan kita di masa yang akan datang hal yang besar. Dan kita ini untuk sampai ke sana, kita melalui proses, kita melalui perjalanan pemurnian hati, proses peremukan, proses kita dibawa menjadi serupa segambar Tuhan. Semakin hari kita semakin dibawa pada pusat kehendak Tuhan, semakin hari kita dibawa untuk mengerti isi hati Tuhan. Supaya ketika kita didapati, hati kita ini siap, kita dipakai untuk memberitakan kemasyhuran nama Tuhan. Dan nama Tuhan harus ditinggikan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, proses pembaruan pikiran harus dijalankan terus. Harus kita ini kuat dan kokoh. Manusia roh kita kuat dan kokoh. Pikiran kita perlu diisi firman, diisi pengetahuan akan pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika setan menyerang, mengingatkan di masa lalu, kita fokus ke depan. Kita fokus kepada perjalanan bersama Tuhan. Filipi jelaskan, pikirkanlah perkara yang suci, yang sedap didengar, patut disebut puji, disebut kebajikan. Kita harus taklukkan semua pikiran jahat kita, pikiran yang gak benar nih, pikiran yang ngawur itu pada firman Tuhan, pada janji Tuhan. Ketika Bapak Ibu mulai kacau, mulai panik, mulai stres, mulai bingung, fokus kepada janji Tuhan, bahwa Alkitab ngomong, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka dalam doa dan ucapan syukur, berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan ketika kita ingat janji Tuhan, pikiran kita selaras dengan firman, kita tidak pernah akan ingat lagi di masa yang lalu, tapi kita fokus kepada janji Tuhan. Bapak Ibu, semua orang itu punya pelanggaran, semua orang punya dosa. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, dosa itu dihapus, disucikan. Posisi kita benar di hadapan Tuhan. Setelah kita diampuni dosa kita harus berjalan setiap hari bersama Tuhan. Fokus bersama Tuhan. Menikmatin jalan bersama Tuhan. Terus fokus bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tambah hari hidup kita semakin berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tambah hari hidup kita semakin menyenangkan Tuhan. Berjalan pada ketetapan Tuhan. Hal-hal yang masa lalu kita itu seringkali membuat beban, membuat kita tidak bisa berfokus melihat ke depan, membuat kita jalannya lebih lama karena ada beban-beban yang menyeret. Beban itu harus ditanggalkan, masa lalu kita harus ditanggalkan. Kita fokus jalan sama Tuhan setiap hari. Roh Kudus yang akan pimpin, Roh Kudus akan mengurapin kita. Bapak Ibu, ada diizinkan pemurnian yang di dalam hati kita. Dan pemurnian itu setiap hari berjalan. Kalau kita cari Tuhan, pemurnian itu diizinkan Tuhan. Dan kita harus fokus kepada apa yang Tuhan mau. Gak usah pusing dengan apa yang kamu makan. Gak usah pusing dengan jodohmu. Gak usah pusing dengan apa yang kamu mau minum. Hal itu tuh hal yang paling disediakan buat Tuhan. Tetapi Tuhan tuh mau hati kita dahulu dijadikan korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan akan bikin terobosan. Bapak Ibu ngadepin masalah apapun, kalau kita jalan bersama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Nggak usah perlu khawatir, nggak perlu panik. Tetapi ketika kita ini tidak mau menyerahkan hati kita, pikiran kita dan kemauan kepada Tuhan, itu yang susah dipulihkan. Kalau kita ini nggak mau komitmen jalan sama Tuhan, kita nggak mau menyerahkan diri di hadapan Tuhan, kita nggak menaklukkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan ketemu problem dan masalah terus. Kita akan hancur-hancuran, kita akan kacau, kita akan susah sekali berjalan dalam kecepatan ilahi, dalam ketepatan ilahi, dalam kehendak ilahi. Sehingga kita akan muter-muter terus
di tempat yang sama bertahun-tahun, tidak mengalami breakthrough dan terobosan, tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, tidak mengalami perkembangan dan promosi. Kalau kita ini terus pada berkutat pada kesalahan yang masa lalu terus, kita akan susah sekali mencapai destinasi Tuhan. Kita harus izinkan Tuhan. Kita harus melihat, mata kita ini harus melihat dengan kacamata iman. Manusia roh kita, pikiran dan perasaan kita harus kita taklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin menyenangkan Tuhan. Semakin hari semakin kita didapatin, dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang-orang yang akan dipercaya untuk memberitakan kemasyhuran nama Tuhan. Umat yang kubentuk, dialah yang akan memberitakan kemasyhuranku. Dibutuhkan orang-orang yang mau diremukkan, dibutuhkan orang yang mau disucikan, dibutuhkan orang yang didapati hatinya murni dan tulus untuk memberitakan kebenaran, untuk hidup menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan nama Tuhan akan dimasyhurkan, ditinggikan, dan diagungkan. Fokus ke depan, jangan lihat ke masa lalu. Jalan terus bersama Tuhan. Jangan diingat dosa, jangan diingat pelanggaranmu. Sekali kita minta ampun di hadapan Tuhan, jalan terus bersama Tuhan. Jangan terus minta ampun. Dosamu itu, kalau dosa yang kamu minta ampun itu sudah dihapuskan. Fokus jalan dalam kekudusan, jalan dalam kesucian, jalan dalam janji Allah. Jangan diingat-ingat terus, diingat-ingat terus. Kita nggak akan kemana-mana malahan. Banyak orang itu terjerat dan karena dituduh setan begitu rupa, sehingga susah sekali berjalan dalam kekudusan setiap hari loh. Padahal sudah minta ampun. Ketika kita minta ampun, dosa kita tuh diampuni. Titik, sampai situ selesai. Dan jangan bikin dosa lagi. Jangan ketika datang minta ampun lagi dosa yang sama terus. Dosamu sudah diampunin. Fokus ke depan, jalan bersama Tuhan. Berkemenangan bersama Tuhan. Jangan bikin kesalahan lagi. Jangan mau ditipu setan. Jangan mau disesatkan setan. Kita ini harus lebih pintar, lebih pandai dari setan. Karena kalau tidak, hidup kita akan dijajah setan. Hidup kita nggak akan mengalami kemenangan dari ke hari. Roh, jiwa, dan tubuhmu harus didapatin sempurna. Saya ingin didapatin sempurna di hadapan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu dibutuhkan penaklukan diri, penyerahan diri di dalam tangan kuasanya. Semakin hari, semakin kita dibawa dalam pusat kehendaknya dan menyenangkan hatinya. Dan saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari semakin berkemenangan di dalam Kristus. Hidupmu kuat, kokoh, fokus kepada janji Tuhan dalam hidupmu. Hari ini menghadapi masalah, tetap fokus pada janji Tuhan. Hari ini menghadapi tantangan, fokus pada tujuan akhir yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Saya percaya, kekuatan secara ilahi akan menghampirimu. Kekuatan secara ilahi akan mengurapimu. Ada Roh Kudus, penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan akan menyertai hidupmu. Dan kau bisa berjalan dalam kekudusan, kau bisa berjalan dalam destinasi Tuhan. Dan rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa, semakin hari semakin kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Fokus ke hal yang Tuhan janjikan. Tinggalkan masa lalumu. Hidup kita bukan untuk hari esok. Hidup kita untuk hari-hari ke depan. Berjalan, berkemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you.